Perjuangan berakhir bahagia, bintang kelima berhasil ditambahkan. Apakah sempurna? Tentu tidak. Ada beberapa hal yang perlu diimprove, salah satunya akan dibahas di video kali ini. Terima kasih. Di video kali ini akan kita recap sedikit hasil dari Persib Bandung di musim kemarin seperti apa gitu ya. Dan tentu saja by data yang menjadi ciri khas dari channel ini. Dari data tersebut juga bisa kita lihat nanti kekurangan Persib itu di sektor apa. Dan ketika kita hubungkan dengan gosip-gosip yang beredar nih tentang pemain barunya Persib Bandung, mungkin ada benang merah yang bisa disambungkan. Tapi sebelum mulai analisanya, kalau teman-teman suka nih sama konten analisa berbasis data seperti di channel ini, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, pertama kita mulai dari klasemen akhir untuk Liga 1, di mana Persib Bandung berada di peringkat pertama dengan 79 poin, sama dengan Borneo FC. Total 4 kompetisi ini akan dihadapi oleh kedua tim gitu ya, yang tentu akan menjadi tantangan buat kedua tim ini gitu. Lalu untuk tim yang degradasi ada Persis Solo, Semen Padang, dan juga PSBS Biak gitu ya. Oke, untuk hasil home dan away seperti kita ketahui gitu ya, Persib sangat dominan di pertandingan home. 47 poin berhasil dikumpulkan, membuat Persib Bandung menjadi tim paling banyak mengumpulkan poin melalui pertandingan kandang gitu ya. Selisih 1 poin aja dari Borneo FC. Dan kalau kita lihat yang paling spektakuler gitu ya dari data ini adalah bagaimana sepanjang musim dari 17 pertandingan kandang Persib hanya kebobolan 3 gol gitu ya. Hal itu juga yang menjadi alasan, memang alasan Persib menjadi juara yang utama adalah karena pertahanannya yang kuat. Dan itu juga yang menyebabkan Teja Paku Alam berhasil mencatatkan 18 clean sheets gitu ya. Lalu untuk partai away sebenarnya Persib juga nggak terlalu jelek gitu ya, menghasilkan 32 poin, hanya kalah 2 poin dari Persija Jakarta yang mengumpulkan poin terbanyak di pertandingan away gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah ternyata jumlah golnya Persib di pertandingan away itu lebih banyak ketimbang dalam pertandingan home gitu ya. Di away Persib menciptakan 30 gol, tapi di kandang Persib menciptakan 29 gol gitu ya. Jadi secara total Persib menciptakan 79 poin, 24 kali menang, 7 kali draw, dan hanya 3 kali kalah. Menciptakan 59 gol dan kebobolan 22 gol. Memang yang spesial di sini yang saya lihat yaitu tadi kalahnya Persib juga cuma 3 kali di sepanjang musim ini gitu ya. Bahkan kalau kita tarik 3 musim ke belakang gitu ya di tangannya Bojan, Persib itu cuma kalah 9 kali dari 3 musim gitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kalau kita lihat match by match-nya nih antara Persib dan juga Borneo gitu ya, kelihatan memang kedua tim ini sama-sama stabil tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau Borneo kelihatan nih, memang terlihatnya menjadi sangat spektakuler gitu ya Borneo, karena di 11 pekan awal dia selalu menang. Dia mencatatkan 11 kali winning streak. Di tengah-tengahnya sempat goyang di pekan ke-12 sampai ke pekan ke-17 gitu ya, dia 4 kali kalah, 1 kali imbang, dan hanya 1 kali menang gitu ya. Sedangkan Persib mungkin tidak ada winning streak yang sepanjang Borneo FC gitu ya. Tapi Persib bisa mencatatkan 21 partai terakhir gitu ya, itu tanpa kekalahan, walau diselingi beberapa draw gitu ya. Yang kalau kita perhatikan sebenarnya draw-drawnya Persib juga bukan karena kalah kualitas gitu ya. Kalau kita list aja gitu ya, Persib dua kekalahan awal melawan Persijap dan melawan Persita itu di awal-awal lah. Memang di 6 pertandingan awalnya Persib itu bisa dibilang masa-masanya goyangnya Persib lah gitu ya, karena banyak merombak pemain gitu ya, pemain baru juga harus adaptasi dulu gitu ya, belum ada gelombang kedua transfer pemain itu belum masuk gitu ya, sehingga ada 2 hasil kekalahan dan 1 hasil imbang yang didapatkan di 6 match awalnya Persib Bandung gitu. Setelahnya Persib sangat dominan gitu ya, kalahnya sekali hanya karena Malut yang itu tadi ya, karena fisiknya udah kecapean nih, dihajar di kompetisi Asia, di Liga juga gitu ya. Sehingga pada saat melawan Malut, karena perjalanan jauh juga gitu ya, sehingga secara fisik tidak optimal dan pada akhirnya memang calculated loss lah bahasanya. Lalu untuk draw-draw selanjutnya juga kalau kita ingat gitu ya, ketika melawan Persik itu draw karena itu Persib bermain dengan 10 pemain karena Sadil Ramdhani kena kartu merah di match tersebut gitu. Berikutnya draw melawan Persebaya Surabaya, kita tahu ya ada sedikit kontroversi gitu ya, penalti untuk Persebaya Surabaya dan bagaimana ketika golnya Kakang Rudianto dianulir, yang saltonya ramen gitu ya kalau teman-teman ingat. Seri melawan Borneo FC ya, ini memang karena kedua tim memiliki kualitas yang seimbang gitu ya, sehingga skor berakhir imbang. Berikutnya melawan Dewa United, kita ingat kontroversi goal offside-nya Alex Martins, di mana Mesidoro yang menerima bola kelihatannya sih, menurut kelihatan saya ya, itu harusnya udah out dan harusnya goal kick gitu. Lalu 2 draw terakhir di kandang gitu ya, melawan Arema dan melawan Persijap sama-sama 0-0
Ya ini memang secara teknis Persib tidak bisa membongkar pertahanan kedua tim gitu ya. Sisanya kalau teman-teman lihat juga dari nilai XG min XGA gitu ya, yang menunjukkan bagaimana superioritas setiap tim dalam setiap pertandingan, Persib itu sangat-sangat dominan gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari 34 pertandingan, yang merah yang artinya lawan menciptakan peluang lebih berkualitas gitu ya, itu hanya di 7 pertandingan. Dan kalau kita lihat merahnya yang tebel itu sebenarnya bisa dibilang cuma 2 gitu ya. Ketika melawan Malut itu memang Persib kalah total lah di situ. Lalu yang kedua adalah ketika away melawan Persija Jakarta, itu memang Persib minus 1,04, tapi ya seperti kita ketahui ya jalannya pertandingan seperti apa, terutama di babak kedua Persib benar-benar full bertahan gitu. Sedangkan kalau kita lihat Borneo sendiri, ada beberapa match nih dia yang merah-merahnya itu tebel gitu ya. Ya itu tadi sebenarnya di periode di pekan ke-12 sampai ke-17 itu memang selain secara hasil, memang secara permainan Borneo pun bermain tidak terlalu baik. Memang kalau berbicara konsistensi secara performance gitu ya, kalau dilihat dari data ini Persib lebih konsisten ketimbang Borneo FC gitu. Karena malah sebenarnya kalau kita berbicara performance gitu ya, Persib itu harusnya duel head to head-nya adalah dengan Persija Jakarta. Kalau kita lihat XG min XGA-nya Persija gitu ya, sama kayak Persib. Dia XG min XGA-nya minus, atau di sini di kolom warnanya ini berwarna merah itu sama-sama di 7 pertandingan aja gitu. Cuma kalau kita ngomongin Persija, memang ada beberapa pertandingan yang seharusnya dia dapat poin penuh gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka malah kalah. Contohnya ketika melawan Semen Padang gitu ya. Atau ketika melawan Arema di kandangnya Persija gitu. Karena kalau kita melihat justice table, saya ulang sedikit ya, justice table itu kayak kita meranking sebuah tim itu berdasarkan performa dengan melihat apa, XG dan juga XGA. XG itu udah ngitung jumlah maupun kualitas peluang gitu ya. Jadi XG itu kualitas peluang secara keseluruhan tim di pertandingan tersebut gitu ya. Sedangkan XGA adalah kualitas peluangnya lawan gitu. Nah dari XG dan XGA itu ya sebenarnya sama kayak selisih gol gitu ya, tapi ini mah yang dilihat adalah kualitas peluang. Dari XG dan XGA tersebut bisa dihitung expected points gitu ya di setiap pertandingan, dan ketika dijumlahkan bisa dapat expected points total. Nah kelihatan juga di sini seperti tadi disampaikan secara performance sebenarnya head to head-nya sama Persija gitu ya. Kelihatan dua tim ini paling menonjol dibandingkan tim-tim lain. Kelihatan juga dari XGA-nya yang 20-an tuh cuman Persib dan Persija. Lebih mudah kita tampilkan juga dalam XG dan XGA kuadran gitu ya. Memang Persib dan Persija ada di kanan atas menonjol sendiri gitu ya. Oke, nah ini saya bandingkan attacking performance dan defensive performance untuk setiap tim di Liga 1 dengan menghitung gol yang diciptakan dikurangi dengan XG yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi kalau gol yang diciptakan itu melebihi XG-nya, berarti tim tersebut secara finishingnya gitu ya, itu sangat bagus. Kalau misalkan minus, itu sebaliknya. Dan di sini udah jadi rahasia umum lah ya, memang Persib Bandung itu sangat kurangnya di penyerangan. Bahkan kalau kita lihat data, Persib itu termasuk yang goals min XG-nya itu terendah, mungkin keempat terendah gitu ya. Setelah Semen Padang, Persijap, Madura, baru Persib Bandung gitu ya. Karena secara XG, Persib itu harusnya menciptakan 67,67 atau 67 atau 68 gol lah gitu ya. Yang real bisa diciptakan hanya 59. Berbanding terbalik sama Borneo nih. Borneo XG-nya juga kurang lebih sama. Borneo 66, Persib 67 gitu ya. Tapi realnya Persib cuma 59, Borneo bisa 74. Persibnya underperform, Borneo-nya overperform gitu ya. Nah, kita lihat nih nilai tim-tim yang overperform. Itu yang pertama ada Malut United, kedua ada Borneo FC. Sesuai kan ya. Kita tahu bagaimana lini serangnya Malut yang sangat klinis gitu ya. Walaupun secara XG mereka cuma 57 tapi berhasil menciptakan 68 gol. Itulah gitu ya, memang menjadi permasalahan dari Persib Bandung. Pertama yang bisa kita soroti, ya teman-teman juga udah merasakan lah ya, adalah di attacking performance-nya. Karena kalau kita ngomong defensive performance, sama sekali nggak ada masalah gitu ya. Walaupun bukan yang terbesar, karena Persib seharusnya kebobolan 29 gol tapi hanya 22. Artinya ada 7,49 gitu ya overperformnya. Memang tidak sekuat Borneo gitu ya. Borneo itu secara sistem pertahanan sebenarnya seharusnya di musim kemarin, normalnya kalau kita menghitung XGA gitu ya, kebobolannya 50 atau 51 gol, ini cuma 31. Jadi memang overperformnya sangat luar biasa Borneo itu di sisi pertahanan. Makanya banyak yang menyoroti Borneo itu bisa ada di papan atas bersaing head to head sama Persib gitu ya, karena Peralta dan Juan Villa. Enggak juga, kalau saya lihat adalah ada peran dari Nadeo Argawinata di posisi defense-nya gitu ya. Karena kalau kita ngelihat XGA sebenarnya bocor nih pertahanan Borneo. Banyak shoots yang berkualitas diciptakan oleh lawan gitu ya, tapi berhasil dihalau oleh Nadeo Argawinata. Walaupun selain kehebatan Nadeo, ada beberapa momen juga di mana tidak klinisnya lawannya Borneo gitu ya, sehingga peluang yang besar udah di depan gawang gitu ya, tapi eksekusinya melenceng gitu. Oke, jadi di
Video kali ini akan kita fokus ke penyerangannya Persib Bandung gitu ya. Nah, untuk attacking performance di home dan away tadi udah disampaikan juga bagaimana Persib menciptakan lebih banyak gol walaupun hanya 1 gol ya. 30 di away dan juga 29 di home. Dan kalau kita lihat berdasarkan XG-nya itu lebih besar lagi nih minusnya di home. Jadi harusnya XG-nya di home itu Persib 38 tapi hanya menciptakan 29 gol. Artinya ada minus 9 gol yang tidak tercipta di GBLA gitu ya. Itu kedua terburuk setelah Semen Padang. Jadi ini memang menjadi catatan khusus nih untuk Persib Bandung kalau kita ngomongin attacking gitu ya. Kalau di away sebenarnya nggak masalah karena secara XG away harusnya tercipta 29 sampai 30 dan Persib memang menciptakan 30 gol. Jadi di musim kemarin justru kendala Persib dari sisi attacking adalah kesulitan mencetak gol di kandang sendiri gitu ya. Itu kalau berdasarkan data yang ada. Kalau kita lihat tim-tim besar lain gitu yang di atas, Borneo, Persija, Bayangkara, Persebaya, bahkan Malut dan Arema itu sangat-sangat dominan ketika bermain di kandang. Mereka banyak menciptakan gol di kandang. Ya sebenarnya normalnya kayak gitu ya, di kandang itu harusnya lebih mudah mencetak gol ketimbang di kandang lawan. Nah kalau Persib nih sebaliknya gitu. Nah tapi sebenarnya agak naif juga kalau kita menunjuk 1 atau 2 pemain masalah lini depan Persib Bandung ini, terutama misalkan kita menunjuk hanya ke striker aja gitu ya. Kenapa? Ini saya akan jawab melalui data juga. Yang pertama, ini saya ngumpulin dari 4 tim aja yang memang secara attacking terkenal bagus lah gitu ya. Saya pilih 4 pemain yang seolah-olah menjadi ujung tombak lah gitu ya. Di Persib ada Ramon Tangki, Andrew Jung, William Barros, dan Berginho gitu ya. Di Borneo ada Mariano Peralta, Obieta, Juan Villa, dan Joel Vinicius. Di pekan pertama kan striker utama dia Joel Vinicius gitu ya. Lalu di Persija ada Axel Runtukahu, Gustavo Almeida, Maxwell, dan juga Alano. Walaupun Persija ada Aladin gitu ya, ada Zylstra gitu. Tapi saya pilih 4 yang paling dominan secara XG gitu. Lalu di Maluku United ada DDS, Ciro, Tyron, dan Yakob Sayuri. Nah yang pertama paling kelihatan adalah dari minutes played. Minutes played-nya 4 pemain Persib ini kalau dijumlahkan gitu ya, itu nggak nyampe 7.000 menit gitu ya. Sangat jomplang ketika kita membandingkan dengan striker-striker di tim yang lain. Terutama misalnya kita bandingkan dengan Maluku United gitu ya. Hampir 10.000 menit. Nah, ini juga pasti menjadi salah satu faktor nih. Tidak adil juga kalau kita membandingkan hanya head to head jumlah gol striker Persib versus striker tim-tim yang lain gitu ya. Lalu yang kedua adalah keterlibatan gol karena memang Persib ini di musim ini bermain secara kolektif gitu ya. Itu juga kelihatan dari persentase XG maupun persentase gol gitu ya yang diciptakan oleh striker dibandingkan dengan jumlah gol tim tersebut secara total. Nah, kelihatan di sini itu Persib itu yang paling rendah gitu ya ketimbang tim-tim yang lain. Untuk XG 4 pemain ini gitu ya, Tangki, Jung, Barros, dan Berginho hanya 55% dari total XG yang didapatkan oleh tim Persib. Jadi, peluang yang diterima oleh striker itu hanya 55% dari semua peluang yang diciptakan oleh Persib. Sisanya kebagi tuh. Ada yang ke pemain tengah, ada yang ke back gitu ya, ada yang ke back sayap gitu. Bandingkan dengan Maluku United yang total peluangnya Maluku United itu 73%-nya semuanya bermuara ke David da Silva, Ciro Alves, Tyron, dan juga Yakob Sayuri. Ini juga menandakan memang gaya bermainnya tim lawan, terutama ya Malut atau Persija gitu ya. Serangannya itu bagaimana diolah dan ujung-ujungnya diarahkan ke striker. Kalau Persib enggak gitu ya. Terkadang juga justru striker itu yang memancing lawan untuk keluar. Misalnya Andrew Jung gitu, memang gaya mainnya kan dia suka drop ke tengah sehingga back ada yang ikut maju dan ada area kosong di belakang back yang bisa dimanfaatkan seperti golnya Adam Alis ketika melawan Persija gitu ya. Atau ketika Ramon mengunci back di kotak penalti sehingga ada ruang di sedikit di luar kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Contohnya golnya Tom Haye ke gawang PSM Makassar gitu ya. Bagaimana Ramon mengunci Neto dan juga Yoran Fernandes sehingga Tom Haye-nya bebas gitu ya. Itu tidak tercatat sebagai assist, tidak tercatat sebagai kipas gitu ya. Tidak tercatat sebagai gol apalagi gitu ya. Tapi itu yang berperan terhadap gol tersebut bisa tercipta. Nah, ini kelihatan dari persentase jumlah peluang maupun gol yang diterima oleh striker Persib itu tidak sedominan striker-striker di tim lain. Itu menandakan ya kolektivitasnya berbeda gitu. Nah, kalau kita ngomongin kolektif play-nya Persib tidak hanya dilihat dari gol dan peluang gitu ya, bahkan dari defensive contribution, dari kipas pun itu menandakan bagaimana kolektifnya pemain Persib. Memang kalau kita lihat pembagiannya gitu, persebarannya gitu ya, memang masih normal. Defensive contribution pasti back yang banyak, kipasses pasti pemain tengah yang banyak. Lalu untuk peluang pasti striker yang banyak gitu ya. Tapi persentasenya itu nggak ada yang di atas 50%. Itu menandakan ketika bertahan semuanya punya peran dalam bertahan gitu ya. Dalam membangun serangan, dalam menciptakan key passes, semuanya juga punya peran gitu ya. Lalu dalam menerima peluang, untuk mengeksekusi peluang semuanya juga berperan gitu. Contohnya kita ngomong ke center back gitu ya. Center back
center back Persib itu isinya, kalau di sini ya yang masuk ke center back itu ada Barba, Matrikari dan juga Julio Cesar. Itu sepanjang musim kemarin di Liga 1, hanya Liga 1 aja ya, mereka itu mendapatkan XG 5,54. Artinya seharusnya ada 5 sampai 6 gol yang tercipta melalui center back. Realnya ada 8. Jadi sebenarnya backnya Persib overperform dalam hal menciptakan gol, dalam mengeksekusi peluang gitu ya. Namun memang sayangnya di Persib Bandung itu yang goal min XG-nya positif gitu ya, hanya center back aja. Kalau kita lihat datanya semuanya merah nih, dari mulai right back, left back, defensive midfielder, attacking midfielder, right wing, left wing, dan juga forward itu negatif semua gitu ya. Jadi per posisinya seperti ini. Dan kalau kita lihat negatifnya gitu ya, yang paling negatif itu justru bukan penyerang. Untuk forward itu minusnya 1,35. Di forward itu ada 4 pemain ya, ada Ramon Tangki, Andrew Jung, Sergio Castel, dan William Barros juga saya masukkan ketika dia diposisikan sebagai penyerang nomor 9 gitu ya. Contohnya ketika melawan Persija di leg pertama dia sebagai pemain nomor 9. Nah itu dia seharusnya dari striker Persib itu di musim kemarin gitu ya, melihat gaya bermain, melihat menit bermain gitu ya, striker Persib itu menciptakan 22,35 atau 22 atau 23 gol gitu ya. Realnya striker Persib menciptakan 21 gol. Nah, minusnya 1,35. Itu tidak yang menjadi yang paling besar. Masih ada yang lebih besar dari forward itu di posisi attacking midfielder. Attacking midfielder itu ada pernah diisi oleh Tom Hai, Adam Alis gitu ya, Beckham Putra dan juga Berginho. Itu seharusnya tercipta 7 gol dari attacking midfielder tapi hanya 5. Dan yang paling besar justru dari left wing nih. Left wing itu pernah diisi oleh Beckham, Berginho, Sadil gitu ya. William Barros juga pernah di left wing. Nah, dari left wing itu seharusnya tercipta 7-8 gol tapi hanya 4. Makanya minusnya paling besar. Minus 3,5 gol dari left winger gitu. Ini catatannya, ini berdasarkan data yang bisa saya dapatkan. Jadi nggak bisa memang kalau menurut saya gitu ya, langsung mengatakan bahwa oh striker Persib jelek, Andrew Jung jelek, Ramon Tangki jelek, William Barros jelek gitu ya. Karena berdasarkan data ya istilahnya kalau ngomong penyerangan mah semuanya underperform kecuali center back gitu. Nah ini saya tampilkan juga yang per pemainnya gitu ya. Kalau tadi per posisi, ini per pemainnya memang, dan di sini menunjukkan memang yang paling besar minusnya adalah William Barros. William Barros sepanjang musim kemarin itu seharusnya menciptakan 13 gol, XG-nya dia 12,99 gitu ya. Tapi realnya dia hanya menciptakan 8 gol gitu ya. Nah, di sini ada satu parameter lagi yang namanya XGOT. Nah, XGOT itu mengukur kualitas eksekusi dari si pemain. Nah, kelihatannya di William Barros secara peluang dia harusnya menciptakan 13 gol, tapi secara eksekusinya dia memang 8. Artinya eksekusinya William Barros memang tidak klinis lah gitu ya. Hanya 8 dan memang realnya tercipta 8 gol dari William Barros. Minusnya 4,99. Minus 5 tuh, minus 5 gol dari William Barros. Yang kedua ada Berginho, Mark Locke, William Marsilio gitu ya. Dan sebenarnya posisi Ramon Tangki itu atau Andrew Jung lah, Andrew Jung itu sebenarnya positif gitu ya. Dari selama bermain di Liga 1 seharusnya Andrew Jung itu menciptakan 10 gol. Tapi kualitas eksekusi dia ternyata 12,51 gitu ya. Artinya harusnya 12 sampai 13 gol diciptakan oleh Andrew Jung, tapi realnya hanya 11. Artinya apa? Secara kualitas eksekusi Andrew Jung itu klinis gitu ya. Melebihi dari apa yang seharusnya dia ciptakan. Tapi memang ada beberapa momen yang eksekusi bagusnya berhasil ditepis oleh kiper. Contoh paling dekatnya ya ketika melawan Persijap gitu ya. Eksekusinya Andrew Jung di posisi yang tidak terlalu menguntungkan untuk Andrew Jung gitu ya. Dia melakukan tendangan sambil memutarkan badan ke pojok kanan bawah gawang, tapi berhasil dihalau oleh kiper. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya gitu ya. Nah, data ini menunjukkan pemain yang goal spin XG-nya merah itu artinya ya mereka underperform, sedangkan yang hijau itu overperform gitu ya. Di sini kelihatan yang menarik masih ada Febri Haryadi, karena ya Febri masih bermain ya di awal-awal musim ini gitu ya. Ketika melawan Semen Padang dia menciptakan 1 gol, dari kualitas peluang yang nilainya 0,14. Artinya peluang senilai 14% berhasil dikonversi oleh Febri Haryadi gitu. Nah, jadi kelemahan Persib di situ gitu ya. Kalau ngomong sektor penyerangan ya menjadi tanggung jawab semuanya. Semuanya harus berusaha bagaimana untuk bisa menjadi klinis. Dan kalau kita gabungkan nih sama rumor-rumor yang beredar gitu ya, itu jadi alasan kenapa profil-profil pemain yang santer nih diberitakan masuk ke Persib gitu ya. Memang ada banyak nama lah yang masuk ke Persib, tapi yang saya lihat kayaknya agak serius nih gitu ya untuk dipertimbangkan. Ada 3 nama nih yang menurut saya memang secara kemungkinannya bisa nih akan diambil oleh Persib. Yang pertama ada Maxwell-nya Persija, kedua ada Bart Ramselarnya Lion City Sailor, yang ketiga ada Patrick Robson dari Svaireng gitu ya. Saya nggak akan ngomongin mereka bagus apa enggaknya dulu gitu ya, tapi saya melihat data di SofaScore dan saya melihat kira-kira ya berdasarkan data statistik yang bisa saya lihat gaya mainnya mereka itu seperti apa. Yang saya lihat kesamaan pertama dari mereka adalah
posisi mereka yang berada di sisi kiri gitu ya, sisi kiri penyerangan gitu ya. Nah ini nyambung nih sama data tadi yang menunjukkan bahwa dalam mencetak gol yang paling besar minusnya adalah posisi left winger gitu ya. Nah sehingga mungkin itu jadi satu posisi yang menjadi fokus Persib untuk bisa di-upgrade. Di sini saya nggak bilang yang di kiri itu jelek ya. Kemarin yang di banyak main di sisi kiri itu kan Beckham Putra, ya Berginho gitu ya, atau ada Sadil, ada William Barras juga gitu ya kadang-kadang. Bukan berarti Beckhamnya jelek gitu ya. Nah tapi memang data menunjukkan klinikal mereka dalam finishing itu masih kurang, dan kalau kita lihat memang tipikalnya seperti Beckham Putra gitu ya. Dia bukan tipikal yang banyak mencetak gol. Dia lebih ke arah melakukan dribble, melewati lawan dan melakukan crossing gitu ya. Sehingga mungkin terlalu two dimensional, dan Persib butuh pemain yang tipikalnya berbeda, bukan untuk menggeser Beckham gitu ya, tapi untuk menambah variasi serangan. Sehingga ketika katakanlah Beckhamnya mentok gitu ya, diganti pemain lain itu pola serangannya bisa berubah. Nah, kalau kita lihat nih ketiga pemain ini, Maxwell, Ramselaar, dan juga Patrick Robson, heat map-nya kurang lebih mirip gitu. Bagaimana mereka menyerang melalui sisi kiri, baik itu kelebaran sisi kiri, sayap kiri gitu ya, atau di half space sebelah kiri gitu. Dan yang menarik lagi dari data yang saya ambil gitu ya, saya nggak mau terlalu detail juga untuk membandingkannya. Ada satu data yang menarik yang saya lihat adalah bagaimana di shots per game-nya gitu ya, 3 pemain incarannya Persib Bandung ini memiliki shots per game yang sangat tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan sama sayap-sayapnya Persib di musim kemarin. Maxwell 3,3 shots per game, Bart Ramselaar 4,2 shots per game, Patrick Robson 4,1 shots per game gitu ya. Bandingkan sama sayapnya Persib, Beckham cuma 1 shots per game, Berginho 1,7 shots per game, William Barros 1,9 shots per game, dan Salil Ramdhani 0,8 shots per game. Kalau saya lihat dari data ini memang jelas, dan kalau kita ingat lagi gitu ya pertandingan-pertandingan Persib, karena memang yang kurang dari Persib adalah pemain-pemain yang memiliki intensi untuk melakukan shoots gitu ya. Pemain-pemain seperti Beckham, Barros, Sadil gitu ya, atau Berginho gitu ya. Kebanyakan ketika bermain di sayap itu mereka melewati satu pemain dan melakukan crossing gitu ya. Jadi nggak banyak opsi untuk menciptakan peluang melalui tendangan-tendangan, terutama tendangan jarak jauh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana ketika lawan-lawannya Persib gitu ya, ketika melawan Persib, udah aja tinggal penuhin aja kotak penalti, karena Persib akan bermain kombinasi, lalu ujung-ujungnya bola akan diberikan ke kotak penalti atau sekitar kotak penalti gitu ya. Istilahnya ya, area luar kotak penalti mah nggak usah dijagain, dan Persib nggak akan melakukan tendangan jarak jauh, karena berdasarkan data tidak banyak tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Persib Bandung. Bandingkan dengan Borneo yang memiliki Peralta dan Juan Villa gitu ya, yang seolah-olah ketika deadlock dia bisa melakukan penetrasi tendangan jarak jauh, gol gitu ya. Atau di Persija ada Maxwell dan juga Alano yang memang mereka berani melakukan tendangan dari posisi yang tidak terlalu enak sebenarnya untuk nendang gitu ya. Di satu sisi memang bukan hal yang bagus juga, misalkan tendangan asal-asalan gitu ya, spekulatif gitu ya. Tapi di satu sisi itu juga bisa memberikan statement kepada lawan bahwa ya area ini juga jangan dibiarkan kosong, karena kita bisa menyerang dari sisi ini juga. Mungkin itu jadi alasan juga bagaimana produktivitas Persib itu, konversi peluangnya Persib itu tidak terlalu bagus gitu ya, karena lawan udah tahu tutup aja kotak penalti gitu. Nah ketika Persib nanti menambah pemain di sayap kiri gitu ya, yang memiliki kemampuan dan intensi untuk bisa melakukan tendangan jarak jauh, lawan juga jadi terbagi nih fokusnya. Dia mau terlalu nutup kotak penalti, nanti ada ancaman dari tendangan jarak jauh gitu ya. Tapi kalau dia mau berbagi nih, sebagian nutup kotak penalti, sebagian lagi menutup juga area luar kotak penalti gitu ya, pasti ada celah di dalam kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh striker-striker Persib. Itu menjadikan dilema untuk pertahanannya lawan gitu ya. Apalagi nih kalau kita lihat data-data successful dribble per game, itu juga tinggi-tinggi nih, terutama Ramselaar dan Patrick Robson gitu ya. Mereka 5,5 success dribble per game, Patrick Robson 6,2 success dribble per game. Jadi kurang lebih gaya mainnya mereka akan seperti Berginho, tapi mereka lebih memiliki kemampuan dan lebih berani gitu ya untuk bisa melakukan tendangan-tendangan, terutama dari area half space sebelah kiri penyerangannya Persib Bandung. Walaupun memang nih misalkan Patrick Robson gitu ya, dengan angka segitu tapi kan mainnya di Liga Kamboja. Saya tidak membahas detail terkait masalah itu dulu, saya lihat dulu dari gaya mainnya. Yang saya lihat dari ketiga pemain ini, kalau kita lihat heat map dan data shots per game dan success dribble per game, kayaknya pemain yang dicari oleh Persib tipikalnya kayak gini nih gitu. Perkara apakah ketiga pemain ini nantinya akan direkrut atau enggak gitu ya, itu perkara lain gitu. Nah makanya nanti akan kita bahas lebih detail gitu ya, Robson itu apakah bagus atau enggak, Maxwell bagus apa enggak, Ramselaar cocok apa enggak untuk Persib gitu ya. Nanti akan saya bahas detail ketika memang sudah resmi gitu. Kalau sekarang kita screening awal aja, intinya kalau saya lihat memang Persib merasa ada kelemahan nih, ada sesuatu yang perlu diimprove dari sisi penyerang sayap kiri gitu ya. Perlu menambah satu pemain dengan tipikal yang berbeda,
Sehingga ya seperti kita ketahui ya di pertandingan akhirnya Persib terlalu mengandalkan Berginho sendiri gitu. Jadi ketika menyerang Berginho, karena sayap satunya biasanya diisi Barros gitu ya. Itu Barros udah benar-benar kemarin tuh memang untuk bertahan aja, untuk menyerang itu benar-benar kayak sudah tidak aktif lah gitu ya mode menyerangnya gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya lihat bagaimana Persib itu di bursa transfer ini mungkin tidak akan banyak menambah pemain gitu ya. Statement juga dari WHO dan dari Bojan sebelum mengundurkan diri gitu ya. Mungkin Persib mempertahankan 80-90% gitu ya. Artinya mungkin hanya 2-4 pemain aja yang keluar gitu ya. Nah itu sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang bagus. Karena di musim kemarin Persib itu switch nih. Dari tim yang mengandalkan individual brilliance menjadi tim yang mengandalkan sistem gitu ya. Memang secara transisi itu nggak akan langsung berjalan mulus gitu ya. Sebenarnya beruntung nih Persib pada masa transisi tetap dikasih juara. Jadi setidaknya tekanannya itu tidak terlalu tinggi. Kebayang kalau misalkan kemarin tidak juara, mungkin tekanan untuk wah riset aja mungkin itu akan besar. Sedangkan untuk riset itu tidak selalu hal yang bagus gitu ya. Jadi Persib mencoba untuk bermain dengan sistem sehingga dalam merekrut pemain ya harus dilihat juga profilnya, tidak hanya sebatas oh pemain ini jumlah golnya banyak gitu ya. Tapi harus dilihat juga cocok nggak sama gaya main yang diinginkan oleh Persib. Ketika misalkan striker nih Ramon Tanki dan Andrew Jung punya gaya main yang berbeda. Kalau Ramon Tanki lebih stay di kotak penalti untuk menunggu bola untuk duel gitu ya. Sedangkan Andrew Jung lebih liar nih bergeraknya, sering turun ke tengah ya. Dan kalau saya lihat sekarang sebenarnya belum ada pemain nomor 9 yang gencar diberitakan ke Persib gitu ya. Entah karena memang manajemen cukup puas dengan Ramon Tanki dan Andrew Jung gitu ya. Karena kalau kita lihat dari data tadi juga ya Ramon Tanki memang bisa dibilang nggak bagus ya, tidak klinis lah gitu ya. Kayak teman-teman tahu lah gitu. Tapi kalau kita lihat datanya memang kita tidak bisa mengharap Ramon Tanki bisa menciptakan 20 gol di musim kemarin gitu. Karena berdasarkan menit bermain dan gaya bermainnya, secara nilai XG totalnya Ramon Tanki hanya 8, sekian, 8 atau 9 gol gitu. Dan dia berhasil menciptakan 8 gol. Tidak terlalu buruk. Bahkan kalau kita ngomong Andrew Jung gitu ya, XG-nya dia cuma 9, sekian gitu. Tapi dia berhasil menciptakan 11 gol. Dia sebenarnya overperform gitu. Belum ada nih gosip-gosip sekitar pemain nomor 9 yang akan masuk ke Persib sekencang gosip-gosipnya Maxwell, Ramselar, atau Patrick Robson gitu. Jadi menurut saya, kalaupun ketiga pemain ini direkrut, bukan untuk menggantikan Ramon atau Andrew Jung gitu ya, tapi untuk menambah dimensi di sayap kiri penyerangannya Persib Bandung. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi memang belum tentu juga Andrew Jung dan Ramon Tanki aman. Bahkan memang gosip yang beredar adalah Andrew Jungnya diminati oleh Port FC gitu ya dari Thailand. Ramon Tankinya diminati oleh tim-tim dari Liga Kamboja. Kalau menurut saya seperti apa? Kalau menurut saya mah mereka berdua dipertahankan juga ya nggak apa-apa. Mungkin penilaian pelatih memang masih cukup memuaskan menurut mereka gitu ya. Atau kalaupun diganti nggak apa-apa juga selama penggantinya memang lebih baik ketimbang kedua pemain tersebut gitu ya. Jadi kalau dari saya tidak ada tidak ada penilaian pribadi oh harus dilepas, oh harus enggak. Saya percayakan saja kepada manajemen karena mereka punya data yang lebih lengkap ketimbang saya gitu ya. Apapun yang mereka putuskan pasti by data gitu. Oke, jadi itu aja saya untuk di video kali ini fokus ke yang penyerang sayap kiri dulu gitu ya. Karena ya itu tadi saya tuh belum menemukan ada gosip yang sangat kencang untuk pemain Persib nomor 9. Memang ada nih gosip tentang pemain yang ada di belakang saya nih, Jamie Vardy katanya mau ke Persib juga, tapi ya itu sih kayaknya masih rumor-rumor mentah gitu ya. Sebenarnya ketidakmungkinan Persib merekrut Jamie Vardy itu menurut saya mah bukan dari keuangannya Persib gitu ya, tapi dari Jamie Vardy-nya sendiri. Karena Vardy itu kan udah di 30 atas ya, dia udah pernah juara Liga Inggris juga, udah pernah main di Piala Dunia juga. Makanya kenapa dia milih Cremonese itu sebenarnya kemarin dia pengen santai aja gitu ya, pengen main bola dengan santai. Jadi kayaknya untuk dia mau menerima pinangan untuk bermain di Liga Indonesia kayaknya agak sulit, apalagi lokasi Indonesia jauh tuh dari Inggris. Untuk usia dia sekarang itu mungkin pengennya main itu yang di dekat rumahnya di Inggris sana gitu. Jadi kayaknya itu masih rumor-rumor yang kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Tapi kalaupun Jamie Vardy-nya ternyata memang jadi ke Persib ya saya sih akan sangat senang sekali gitu ya. Karena bukan tanpa alasan kenapa Jamie Vardy yang muncul di situ, itu juga Jamie Vardy adalah salah satu pemain favorit saya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Saya nggak bahas semuanya nih ya tentang analisa Persib, apa yang kurang di musim kemarin yang perlu diimprove gitu ya. Nanti kita coba bahas. Kita belum bahas defense-nya, kita belum bahas ya itu tadi ya nomor 9-nya Persib, Jung dan Ramon itu secara penilaian seperti apa sih by datanya. Itu akan coba nanti akan saya analisa di video berikutnya. Untuk video sekarang saya melihat ya ini saya bikin video ini juga karena ketika saya menganalisa gitu ya rumor kencangnya Persib, Patrick Robson, Ramselar dan Maxwell, ketika saya lihat di SofaScore, lihat heatmap-nya, lihat statistiknya dia, kayaknya ada kesamaan gaya bermain yang kayaknya memang ini akan solve salah satu permasalahannya Persib di
sisi attacking. Kita tunggu nanti siapa pemain yang direkrut. Kalau sudah ada here we go yang resminya, akan kita bahas pemain tersebut secara detail, apakah bagus, apakah cocok untuk Persib, itu nanti kita tunggu aja. Oke. Itu aja untuk sekarang. Terima kasih sudah nonton. Kalau menurut teman-teman videonya cukup menarik gitu ya, boleh di subscribe. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.